Tottenham dan MU bakal jumpa di partai Europa League final. God Anthony bakal melawan Chelsea juga di UCL mini final. Sedangkan yang konsisten jadi aib Inggris sudah pasti Arsenal. biawa out kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sekilas tentang hasil leg kedua semifinal kompetisi Eropa macam UCL, Liga Malam Jumat, dan UCL Mini. Ternyata di saat tim Inggris lainnya berjuang biar nggak gagal, yang berjuang biar nggak berhasil ya cuma Arsenal. Tapi janganlah cepat kali kita bahas Arsenal ya kan. Kita bahas satu-satu dulu dari UCL Mini, Liga Malam Jumat, dan terakhir baru Arsenal. Dari semifinal leg kedua UCL Mini, ada Chelsea yang berhasil menang lawan Djurgården dengan skor tipis 1-0. Sebelum match ini dimulai, ada kejadian di mana para fans Djurgården manjat pagar pembatas di tribun dan sampai masuk ke tribun supporter Chelsea. Karena takut ada kerusuhan, pihak keamanan pun langsung turun dan maksa fans Djurgården ini balik ke tribun mereka. Aku baru tahu ternyata di luar sana masih ada juga rupanya yang casingnya bule, tapi dalamannya Indonesia kali ya kan. Chelsea yang turun tanpa banyak pemain kunci masih tetap main dominan dan bisa menguasai pertandingan. Satu-satunya gol Chelsea di match ini dicetak lewat gol Deus Boruijol pada menit ke-38. Dengan hasil ini Chelsea menang agregat 5-1 dan berhak lolos ke partai final. Emang secara kualitas beda jauh lah Djurgården ini sama Chelsea. Malah lebih semangat lagi supporter Djurgården ini daripada tim sepak bola mereka. Heran juga aku, kok bisa mereka lolos sampai ke semifinal ini? Kalau tim macam Djurgården ini aja bisa sampai ke semifinal, berarti tim-tim lainnya di Liga Melon ini lebih pau lagi ya kan? Next, ada Real Betis yang berhasil lolos ke partai final setelah bermain imbang lawan Fiorentina dan skor 2-2. Menurutku match ini jadi match paling seru yang terjadi di Conference League musim ini. Sejak awal pertandingan, kedua tim langsung sama-sama main menyerang. Menit ke-30, Real Betis bikin gol duluan. Lewat skema free kick, Anthony yang maju jadi eksekutor bikin tendangan keras ke pojok gawang dan boom, gol 1-0 buat Real Betis. Satu kata lah buat Anthony ini kan, gila. Seumur hidup aku nonton bola baru kali ini gue tengok si Anthony ini bisa bikin gol dari free kick. Soalnya selama dia di MU jangan kan bikin gol free kick, ngambil free kick aja pun aku nggak pernah nampak. Makanya kaget lah aku si Anthony ini bisa bikin gol dari free kick. Apalagi gol free kicknya nggak kaleng-kaleng dan kiper yang dihadapi pun sekelas David De Gea. Kecuali kalau tadi itu kipernya si Onana, Anthony nendang sambil merem pun pasti tetap gol juga itu kurasa. Tapi itulah aku yang herannya nol. DG yang gitu mantapnya bisa ku jebol. Sedangkan Onana yang gitu paunya nggak pernah dulu ku jebol di MU. Ya iyalah bengak, kalau kau jebol gawang Onana ya kau lah yang lebih pau daripada Onana. Tapi habis kebobolan ini Fiorentina mendadak langsung bangkit. Mereka bisa balas bikin 2 gol cepat lewat sepak pojok yang di-heading Robin Gosens masing-masing pada menit ke-34 dan 38. Oma, main set strateginya ya. Ini Fiorentina apa Fiorentina Arsenal? Aku pun bingung ini. Skor pun jadi 2-1 dan bertahan sampai babak kedua habis. Karena skor agregatnya imbang 3-3, pertandingannya pun harus dilanjutkan ke babak extra time. Di babak extra time ini lagi-lagi sang God Anthony yang punya peran krusial. Menit ke-97 lewat kombinasi dengan Isco, bola bisa diterima Anthony kemudian dipasinya ke SABD dan dus gol. Agregat pun berubah jadi 4-3 buat Real Betis dan jadi hasil akhir pertandingan ini. Emang ngeri kali si Anthony ini sekarang ya kan. Sejak keluar dari tempat angker dan gabung ke Real Betis sudah langsung macam beda orang si Anthony ini. Ibaratnya macam orang yang kesurupan di tempat angker tapi langsung dia rukia biar waras lagi. Berarti pemain MU yang lainnya nggak waras ya nol? Warasnya orang ini. Cuma kadang-kadang sikit-sikit gampang kesurupan mereka karena kemasukan setan merah. Dengan hasil ini Real Betis pun berhak maju ke partai final. Dan nantinya mereka bakal ngelawan Chelsea yang udah lolos duluan. Macam mana prediksiku? 100% betul ya kan? Emang jago kali lah aku ini kalau disuruh prediksi-prediksi. Jago kepala biok kau itulah nol. Tengok aja cemana hasil UCL sama Liga Malam Jumat gara-gara prediksimu. Lagian emang gampang lah prediksi Conference League ini. Soalnya di situ udah ada Chelsea. Secinta-cintanya kami sama timnas Indonesia, nggak mungkin juga kami prediksi Kevin dan Copenhagen yang bakalan juara soalnya. Dengan begini berarti Real Betis akan berjumpa sama Chelsea di final UCL Mini. Siapa nih menurut kalian bakalan juara? Karena prediksiku masih hidup, udah jelas lah masih Chelsea yang kujagokan ya kan. Tapi kita nggak boleh gegabah. Harus gue pikirin lah dulu nanti nih matang-matang mana tau pilihanku berubah ya kan. Kita harus lihat komposisi pemain yang bisa tampil di final, performa tim jelang ke final. Jadi mungkin sebelum final aku bakalan bikin prediksi final yang paling fix dari yang terfix-fix lah ini. Nggak mau lah aku asal-asalan bikin prediksi. Asal-asalan aja 100% prediksiku di UCL Mini ini ya kan. Cemana lagi kalau aku seriusin memprediksinya. Mungkin nanti malah kayak win rate prediksi UCL ya kan. Yang bersyukur kali aku win rate-nya 0%, nggak sampai minus. Next, kita naik ke kasta kedua. Ada Tottenham yang berhasil menang lawan tim bodoh dengan skor 2-0. 2 gol Tottenham di match ini semuanya tercipta di babak kedua. Masing-masing dari tap in Solanke pada menit ke-63 dan tendangan jarak jauh Pedro Porro pada menit ke-69. Oh my, ini kok mau crossing apa udah niat mau syuting nih Bang Porro? Itu sebenarnya aku niatnya mau buang bola aja itu biar cepat diganti. Udah malas sekali aku main. Udah pasti menang juga soalnya ya kan. Tapi tiba-tiba gol pula jadi nggak jadilah aku diganti.
Dengan hasil ini, Tottenham unggul agregat jadi 5-1 dan berhak lolos ke partai final. Melempem rupanya bodoh Glim ya kan? Kukira tadi di kandang ini bisa mereka remontada. Memang gak bisa diharapin lah tim bodoh yang satu ini. Gak main home, gak away, malah kalah terus mereka. Padahal lawannya juga bukan nih tim yang pintar-pintar kali. Di Liga Inggris saja tim Ayam Pau ini hampir gak tahu cara buat lolos dari zona degradasi soalnya. Tapi untuk lagu prediksi Tottenham yang lolos ya kan. Jadi aku tidak megang bodoh dan tidak terlihat bodoh di waktu yang sama. Dan di semifinal lain ada Manchester United yang lagi dan lagi bisa membantai Athletic Bilbao dengan skor telak 4-1. Sebelum pertandingan fans MU bikin tifo kayak gini ya kan. Masih ada otak juga rupanya fans MU ini. Biarpun timnya di papan bawah, tapi gak sepok itu juga mereka jemur spray buat dijadiin tifo kayak tim sebelah sana. Di match ini Ruben Amorim langsung pasang mode serius dan mainin para pemain kuncinya. Mulai dari Harry Maguire, Casemiro, dan Bruno Fernandes semuanya dimainin jadi starter sejak awal pertandingan. Tapi kok si Onana sama Hollywood masih jadi starter nol? Emangnya mereka pemain kunci juga? Ya jelas pemain kunci lah. Mereka berdua inilah kunci utama Bilbao buat ngalahin MU soalnya. Di awal pertandingan menurutku MU mainnya lebih bagus daripada Athletic Bilbao. Tapi walaupun mainnya udah lumayan bagus, mereka malah kebobolan duluan. Menit ke-31, tendangan keras Jorge Gijar dari luar kotak penalti berhasil menembus gawang Onana. Skor pun berubah jadi 1-0 buat Bilbao dan bikin agregat jadi 3-1. Wow, mulai tercium bobok comeback ini ya kan? Soalnya MU ini emang sering kali tiba-tiba berselema pas sudah mulai bagus mainnya. Contohnya macam lawan Lyon kemarin lah. Lawan 11 orang mereka bisa menang, pas lawan Lyon tinggal 10 orang malah kebobolan. Apalagi di menit 42, MU gagal manfaatin peluang emas. Menerima terupas dari Patrick Dorgu, Garnacho bisa menembus pertahanan Bilbao. Tapi pas tinggal by one sama kiper Bilbao, malah melenceng pula tendangan si Biao ini. Aduh, emang empok kali si Garnacho ini. Katanya bakalan jadi penerusnya Bang Dodo, tapi malah berselema dan jadi wonderkid bodoh. Habis itu udah gak ada gol lagi sampai babak pertama habis. Skor pun masih tetap 0-1 buat keunggulan Athletic Bilbao. Di jeda babak pertama ini terlihat sebelumnya tangan Amorim biasa-biasa aja. Tapi pas habis jeda babak pertama udah langsung dihansaplas tangannya ya kan. Apalagi nih yang dihantam si Amorim di ruang ganti ya kan. Bang, apalagi yang kau pecahkan di ruang ganti tuh bang? TV lagi? Enggak Nol, ini gaya-gayaan aja aku tadi nih. Pas di ruang ganti ku gosok pula tato-tatoan anak-anak itu ke tanganku. Rupanya jelek, malu lah aku, jadi ku hansaplas aja lah. Biawal aku pikir kok ngamuk-ngamuk di dalam, rupanya gosok tato pula. Jadi pemain-pemainmu siapa yang briefing bang? Briefing? Mana ada di briefing lagi Nol? Jeda babak pertama ini gosok-gosok tato aja ya kerja kami di ruang ganti ya. Si Garnacho tadi gosok tato gambar Ronaldo. Si Maguire gosok tato gambar Maradonanya. Si Onana gosok tato apa bang? Si Onana dia nggak gosok tato. Mohon maaf nih Nol, bukannya rasis. Tapi kalaupun digosok dia tato tadi nggak nampak juga ya nanti. Jadi gue bilang lah sama dia, ngapain lah gue gosok tato coba? Mending kau saja otakmu biar pinter dikit. Tahu kok Nol, kukira dia ngambil TTS atau main game masa otak kayak gitu lah ya kan? Rupanya diambil ya batu asa, digosok-gosokkan ya ke kepalanya. Isi pao inilah. Masuklah babak kedua ya kan, terlihat santai aja pemain MU karena masih unggul agregat. Apalagi udah nambah kekuatan mereka karena ada gambar tato tadi ya kan. Karena kurang greget di rasa si Amorim, dia bikin pergantian pemain. Si Garnacho yang dari tadi berselema diganti sama Amad Diallo. Sedangkan Ugarte diganti sama Mason Mount buat nambah kreativitas di lini tengah. Dan betul aja habis pergantian ini langsung ngamuk MU biar tahu kalian. Cair kali permainan MU waktu Amad Diallo sama Mason Mount ini masuk. Gak tanggung-tanggung, mereka langsung bisa comeback dengan bikin 4 gol balasan. Pertama dari asist Mason Mount pada menit ke-72. Apa-apaan ini golnya? Asli lah, cantik kali. Di flick dulu bolanya baru di placing ke pojok. Gila. Udah macam striker kelas dunia Simon ini ya. Si Hollywood aja kurasa langsung tunduk sama Simon ini. Tolong Bang Mon, jadikan aku muridmu Bang. Tidak mudah Hollywood buat jadi sepertiku. Engkau harus bertapa ke gunung terlebih dahulu. Tapi Bang, kau kan gunung juga. Mon, gunung. Ya nggak sih? Oh iya ya. Asli emang cantik kali golnya Simon ini. Hollywood aja nggak bisa kayak gini kurasa. Kalau dia tadi yang nerima bolanya nih, kurasa ditahannya dulu ya kan. Terus disorong-sorongnya lah pantatnya mundur sampai ke gawang kayak yang selalu dilakukannya. Terus habis itu MU berhasil remontada berkat heading dari Casemiro pada menit ke-79. Kemudian MU unggul 3-1 setelah Hollywood berhasil melakukan tap in yang memanfaatkan asis Amad Diallo pada menit ke-85. Ini juga si Hollywood berterima kasih lah sama si Amad. Jadi dia bisa ngegolin dengan gampang. Iya Nol, kalau Amad udah masuk enak kali Nol, cair kali permainan. Beda sama si Garnacho, kalau dia tadi udah digiringnya kurasa bola itu sampai ke Marelan sana nggak diumpan-umpannya sama aku. Habis itu mereka bikin selebrasi unik, ngambil handphone dan bersenang-senang. Buat apa videonya itu bang? Oh ini buat dikirim ke kawanku di Arsenal sana. Cuma mau ngasih tau sama mereka aja kami ke final, orang itu enggak. Dan pesta MU pun ditutup dengan tendangan chip jarak jauh dari Mason Mount pakai kaki kiri pada menit ke-91. Keren. Tapi yang menarik sama aku, pas MU bikin gol, ku tengok reaksinya Ruben Amorim ini beda-beda kali lah. Pas Hollywood tadi bikin gol, dia diam aja nggak bikin reaksi apa-apa. Kayak yaudah lah ya kan, udah menang juga ngapain reaksi berlebihan. Tapi gitu pas si Mason Mount yang bikin gol langsung happy kali muka si Bio ini.
Bahkan di konferensi pers, Ruben Amorim ini muji-muji si Mason Mount terus dan bilang kalau si Mason Mount ini macam terlahir kembali. Berarti si Amorim ini kayak kalau itu memang tugasmu dan kau lakukan dengan benar, ngapain aku seneng ya kan? Striker kan emang tugasnya nyetak gol. Nah kalau gelandang bisa nyetak gol, senanglah dia ya kan? Karena dia bisa melakukan lebih dari apa yang seharusnya dilakukannya. Makanya kayak di match-match sebelumnya pas Maguire ngegolin dia pun senang kali. Kalau kayak gini aku nggak kebayang sih gimana jadinya kalau Onana yang tiba-tiba nyetak gol. Kurasa maulah lari-lari telanjang si Amorim ini ke tengah lapangan saking senangnya dia ya kan? Ah, nggak mungkin lah aku segila itu nol. Malu lah aku. Malu karena nampak biawakmu luntang-lantung ya bang? Kalau itu nggak masalahnya nol. Besar punya aku soalnya. Jadi yang bikin kau malu apa bang? Malu lah aku jadi tahu nanti orang ada tato gambar Onana di bokongku. By the way ini cerita fiktif ya Wak, yang belum tentu benar. Tapi belum tentu juga salah ya kan? Ada kalian di sini yang pernah nengok bokong Amorim? Hah? Nggak ada kan? Berarti bisa aja ini benar. Oke lah, kita hentikan aja lah percakapan nonsens ini ya kan. Skor pun jadi 4-1 buat MU dan jadi hasil akhir pertandingan ini. Dengan kemenangan ini, MU berhak lolos ke final karena menang agregat 7-1. Mereka bakalan ditantang sama tim ayam geprek Tottenham Hotspur yang menang lawan tim Bodo Glimt. Gila kali memang MU di Liga Malam Jumat ya kan. Mereka yang di Liga Inggris cuma beda 2 peringkat dari zona degradasi bisa membantai tim papan atas La Liga dengan catatan pertahanan yang bagus, tapi diajar mereka di duel ini dengan agregat 7-1. Sekarang jadi ngerti lah kalian kan kenapa MU membiarkan Bilbao mencetak gol. Ya udah jelas biar agregatnya nggak mengingatkan mereka sama Liverpool. Ini sebetulnya MU yang jago atau Bilbao yang pau, aku juga bingung lah. Soalnya di La Liga, Athletic Bilbao ini sering menyulitkan Real Madrid dan Barcelona. Tapi pas jumpa sama MU malah menyulitkan diri sendiri pula mereka jadinya. Tapi MU ini emang ngeri kali lah kalau di Liga Malam Jumat. Bahkan mereka jadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di kompetisi Eropa sampai sekarang ini. Ngeri kali ya kan? Ya memang belum terkalahkan sih nol, mereka kalahnya pas di final nanti soalnya. Iya kan weh, padahal ku prediksi mereka dari awal gugur tapi bisa pula sampai ke final. Aku jadi mikir apa ku prediksi aja mereka juara biar gagal mereka ya kan? Janganlah nol, udah senang kali kami kau nggak megang kami. Makanya bisa masuk ke final kami. Tottenham ku prediksi masuk final, masuk juga nya mereka. Iya memang masuk final kami nol. Tapi sepanjang pertandingan jantungan kami nol karena kau pegang kami. Bukan apa nol, gitu kau pegang Tottenham. Aku biarpun fans Tottenham nol, udah langsung ku salam kawanku fans Bodo Glimt. Selamat ya Wak, kalian ke final ya Wak. Gitulah aku saking pasrahnya aku nol. Ya udahlah kalau prediksi nanti lah di video berikutnya ya kan. Biar ku telah dulu bagus-bagus siapa yang layak juara di sini. Kalian pikir aku mau prediksiku berselema? Ya memang mau lah. Nah kalau kalian nggak mau aku bikin video prediksi, kalian tulislah di komen boykot prediksi Cinol. Ya komen kalian di bawah ya. Ya udahlah dengan begitu udah fix lah kalau final Liga Malam Jumat ini bakalan jadi final All England. Berarti udah bisa dipastikan musim depan ada 6 wakil Liga Inggris di Liga Champions ya kan? Tapi aku rasa bakalan rame lah final Liga Malam Jumat musim ini. Soalnya partai final ini bakalan jadi penentuan 2 tim berselema yang lagi memperbaiki nasibnya. Bisa disebut derby basement lah ini ya kan, karena mempertemukan 2 tim papan bawah. Jadi cuman ini fans Arsenal, mendingan mana yang juara Liga Malam Jumat, Tottenham atau MU? Mending mana Tottenham atau MU yang juara? Mending kau diam aja sih nol daripada ku meriam biawakmu, bikin emosi aja kau dari tadi. Biawak, sok keras sekali kalian mau main meriam-meriam. Gak usah lah kalian sok-sokan mau main meriam-meriam. Kalau bikin tifo aja kalian cuma pakai spray gambar meriam. Lah, kita bahas match Liga Champions yang belum sempat aku bacotin antara PSG versus Arsenal. Yang Inter sama Barcelona udah aku bacotin di video ini ya Wak geng. Nah sebelum match ini dimulai, Ultras PSG bikin tifo yang keren dan nunjukkan ke fans Arsenal gimana caranya bikin tifo yang benar. Soalnya walaupun cuma pertunjukan dari penonton, tapi menurutku tifo ini sedikit banyak bisa mempengaruhi mental pemain yang bertanding. Kalian tengoklah tifo dan koreanya PSG ini keren kali ya kan? Emang gini lah harusnya kalau supporter dari klub besar bikin tifo. Jangan pula kalian nirunya tifo Arsenal kemarin. Berharap bisa bikin lawan kena mental, tapi tifonya malah jamu spray dan sarung bantal. Di leg kedua ini Arsenal langsung menekan pertahanan PSG dari menit awal pertandingan. Bahkan mereka udah dapat 3 peluang emas di 9 menit awal. Sundulan Declan Rice yang melebar, peluang Martinelli dan syutingan keras Odegaard yang dua-duanya di-save dengan brilian sama Donnarumma. Asli ini fans PSG pasti langsung sesak napas ya kan? Aduh bisa comeback nih Arsenal ini. Siap-siapkan kalian lah ambulan lah weh. Tapi gak lama setelah itu si Kevaran ngasih kejut tipis-tipis ke Arsenal dengan syutingan melengkungnya yang masih kena tiang gawang David Raya. Bahkan akhirnya menit ke-26 malah PSG yang bikin gol duluan. Lewat aksi dari Fabian Ruiz, tendangan volleynya ke pojok bisa menjebol gawang David Raya. Gedebam 1-0 buat PSG. Mantap kali lah gol si Fabian Ruiz ini. Double kill soalnya ya kan? Selain menjebol gawang Arsenal, dia juga berhasil menjebol harapan fans Arsenal. Skor 1-0 buat PSG bertahan sampai babak pertama habis. Memang ngeri kali PSG ini mainnya ya kan? Walaupun Arsenal yang nampak lebih banyak menguasai bola, tapi berkali-kali PSG dapat peluang emas lewat counter attack cepat. Kurasa emang susah lah Arsenal ini buat ngimbangi PSG musim ini. Jangankan ngimbangi PSG, ngimbangi Bournemouth aja masih belum bisa mereka soalnya.
Berarti cocok kali lah kata-kata fans PSG tadi kan, siapkan ambulan. Tapi ambulannya buat fans Arsenal. Di jeda babak pertama ini mungkin Arteta berusaha memotivasi anak-anak Arsenal. Kayak gini lah aku rasa suasana ruang ganti Arsenal ini. Guys, dengar. Kalian harus seperti lampu ini, menyala. Menyala bangku. Siapa yang ngomong itu tadi? Kau. Ini orang lagi serius loh, kau pikir lucu kok kayak itu? Menurutku lucu sih coach. Biarlah kalian dengar, kalian harus menyala habis ini. Kalian harus percaya, believe. Lihat pertandingan Inter Barca semalam. Kita pasti bisa juga seperti mereka. Mereka ini Internya atau Barcelonanya coach? Ya Internya lah. Masalahnya DNA kita ini lebih mirip Barcelona daripada mirip Inter coach. Coach aja alumni La Masia, pengalaman melatih pun banyak dari Guardiola yang juga pemain Barcelona. Cemana mau menang kita ini coach? Si Arteta pun pusing karena bukannya memperkuat mental pemainnya, malah dia yang kena mental dibuat pemainnya. Di babak kedua tim ini masih belum ada yang ganti pemain. PSG yang tampil di depan supporternya pun jadi lebih semangat lagi mainnya. Bahkan menit ke-62 PSG dapat hadiah voucher penalti. Soalnya setelah dicek VAR, syutingan dari Hakimi nampak jelas kena tangannya Lewis Kelly. Aduh, nggak kasihan kali lo wasit ini sama Arsenal. Udah tahu Arsenal pun susah bikin gol, dihukum pula sama penalti. Gak ada kasihannya sedikit pun wasit ini sama Arsenal. Pura-pura nggak nengok aja kenapa sih Sid? Kalau aku tadi wasitnya ini, tetap kuhukum penalti juga sih, soalnya handsball kan. Cuma bedanya nggak aku bolehin pemain PSG yang nendang penalti. Kusuruh si Saka yang nendang ke gawang David Raya. Kalau gol kau bikin, skor PSG tambah 1. Tapi kalau nggak gol kau bikin, skor Arsenal -1. Biawak kau lah udah nyetak gol susah, makin minus pula skor Arsenal kau buat. Nah, habis kena penalti inilah si Arteta baru bikin pergantian. Lewis Kelly yang handball diganti sama Calafiori, sedangkan Martinelli digantikan sama Trossard. Memang agak lain si Arteta ini ya kan. Dari tadi nggak ada bikin pergantian sama sekali. Tapi gitu kena penalti langsung diganti si Lewis Kelly yang bikin handball. Katanya Arteta percaya proses. Tapi pemain muda yang lagi berproses bikin satu kesalahan malah langsung diganti. Kalau kayak gini kan kasihan lah si Lewis Kelly ini. Gak bisa dia nengok gol penalti PSG dari dekat soalnya. Tapi ternyata Vitinha yang jadi eksekutor dan biasanya selalu gol bisa ditepis dengan manis sama David Raya. Kelas sekali David Raya ya kan. Bahkan sampai sepersekian detik sebelum Vitinha nendang pun sama sekali nggak gerak si David Raya. Wih, selamatlah Arsenal ya kan, masih ada harapan mereka. Karena bisa ngeblok penalti, langsung bersemangat lah para pemain Arsenal ini. Tapi ternyata kegagalan Vitinha ini cuma kesuksesan yang tertunda. Buat ngubah situasi, Luis Enrique langsung masukin si Dembele buat gantiin si Barcola. Begitu si Dembele ini masuk, langsung kerasa kali loh kontribusi dia. Menit ke-72 menerima umpan dari Dembele, Hakimi bikin syutingan ke pojok dan gol 2-0 buat PSG. Memang lagi gacor kali si Dembele musim ini. Hakimi keren dan Dembele pun bisa langsung ngasih impact. Kalau Dembele musim ini memang paten kali lah. Bahkan banyak yang bilang kalau dia kandidat kuat pemenang Ballon d'Or kalau bisa bawa PSG juara UCL. Tapi memang beda kali si Dembele ini pas di Barcelona sama di PSG. Di PSG dia tampil gacor dan jadi pemain andalan, sedangkan pas di Barcelona disenggol dikit langsung cedera 2 bulan. Gol Hakimi tadi pun seolah-olah membunuh harapan fans Arsenal. Tapi biarpun kalah, fans Arsenal yang datang ke kandang PSG nggak ada yang pulang. Sayang, mahal ongkos pesawat sama tiket masuknya soalnya. Tapi nggak lama habis itu, fans Arsenal yang masih bertahan dikasih harapan. Arsenal bisa langsung bikin gol balasan. Menit ke-75 menerima umpan dari Trossard, Bukayo Saka bisa manfaatin bolanya menjadi gol. Skor pun berubah jadi 2-1. Wow, masih tersisa 15 menit lagi kan, dan Arsenal butuh 2 gol. Masih sangat mungkin ini terjadi ya kan? Dan betul aja peluang masih didapat Saka di menit ke-79 untuk menyamakan skor. Tapi tahu kalian apa yang dia buat? Umpan matang dan sangat well dan dari Calafiori melewati Donnarumma dan Saka. Ini Saka ya, Bukayo Saka, sang star boy Arsenal. Yang tinggal tap in aja di depan gawang kosong, malah menuniskan diri pula si Bio ini. Aduh Saka, padahal kalau itu tadi jadi gol, ada peluang kalian buat bisa comeback. Yakin aku kalau ini tadi gol, kalian bisa nambah gol lagi dan bisa memperpanjang pertandingan sampai extra time bahkan adu penalti. Nah itu dia Nol, sengajanya aku lambungkan bolanya itu, biar gak capek kali. Karena aku pun taunya kalau sampai extra time maupun adu penalti tetap kalah juga ya tim kami ini. Habis itu gak ada gol lagi yang tercipta sampai pertandingan habis. Skor 2-1 buat kemenangan PSG pun jadi hasil akhir pertandingan ini. Dengan kemenangan ini, PSG berhak lolos ke partai final dengan unggul agregat 3-1. Sedangkan Arsenal juga berhak ke partai final. Buat jaga piala sama sekalian lah buat ngukir nama yang menang di piala nantinya. Sedih kali lah pemain-pemain Arsenal ini ya kan? Karena besar kali harapan mereka bisa tampil di final. Apalagi kalau bisa juara UCL pertama kalinya, biarpun musim ini gagal juara di EPL, tapi kalau bisa juara di UCL mereka pasti senang kali. Disitulah Arteta sebagai manajer datang dan menghibur pemainnya. Dihampirinya si Odegaard ya kan, terus dibilangnya, udahlah deh, udah, jangan nangis lagi kau. Tenang, kita mulai dari nol lagi ya. Kan emang masih nol sih bang. Oh iya ya. Beneran terhibur pemain Arsenal karena melawak pula pelatihnya ya kan? Kalau Arteta emang tukang lawak sih Nol. Udah berapa musim latih masih percaya proses aja terus disuruhnya. Kadang kami sampai mikir apa mati wavingnya ya kan? Kok prosesnya nggak jalan-jalan segitu-segitu aja sampai sekarang ya kan? Alah, kalian kayak nggak ngerti aja macam akal-akalan tukang jualan aja si Arteta ini. Bentar ya dek, lagi diproses, padahal dibuat pun belum.
Kasian kali lah fans Arsenal kan harapan palsu terus sama Arteta ya kan? Tapi memang secara permainan PSG ini memang layak lolos lah. Mereka selalu menang dalam 2 leg dan bisa efektif dalam memaksimalkan peluang. Uniknya PSG ini lagi, mereka bisa ke final dengan mengalahkan 3 tim dari Liga Inggris, Liverpool, Aston Villa, dan Arsenal. Kalian bayangkanlah top 1 dan 2 Liga Inggris bisa dipulangkan sama PSG. Ini namanya tim Liga Petani yang sedang memanen di Liga Inggris lah namanya ya kan? Bahkan legend Arsenal yaitu Thierry Henry juga memuji performa PSG yang bikin timnya pulang ini. Henry bilang walaupun PSG banyak diisi pemain muda, mereka macam muda berpengalaman main di match-match besar. Salah satu contohnya waktu di menit-menit akhir. Pemain PSG macam Kvaratskhelia tahu caranya buat mendelay pertandingan. Soalnya dia paham kalau PSG ngotot nyerang terus malah ada resiko buat Arsenal nyuri gol lewat skema counter. Makanya dia milih buat bawa bolanya ke pojok biar susah buat direbut. Padahal posisinya di sini udah injury time dan PSG unggul dengan agregat selisih 2 gol. Tapi Kvarat tidak maruk dan milih untuk mendelay permainan daripada nambah gol. Menurut Henry, hal ini juga yang jadi faktor kenapa Barcelona kalah lawan Inter kemarin. Soalnya pemain muda Barcelona macam Lamine Yamal terlalu maksa buat nyerang dan gak mau delay bolanya. Kalau aja kemarin di injury time Yamal lebih milih mendelay bola daripada melakukan shootingan, ya memang kena tiang tapi kan gak gol. Kalau gol tadi iyalah. Masalahnya ini gak gol dan dari situ awalnya Inter counter attack dan disamakan agregatnya sama Serbi. Menurutku juga masih lebih besar peluang menang dari mendelay bola ini daripada bikin shootingan. Andai kan kalau kemarin Yamal mendelay bola lari ke pojok, mungkin Barcelona udah di final sekarang ya kan? Ya sebenarnya gak bisa juga sih kau ngejudge Yamal kayak gitu bang. Kvaratskhelia itu udah 24 tahun bang, udah lebih dewasa dia. Lamine Yamal itu masih 17 tahun, masih setara anak kelas 2 SMA-nya dia. Wajarlah pengambilan keputusan dan kematangan berpikirnya masih kurang. Orang gizi dan nutrisinya di Barcelona pun kurang. Selamat lah buat PSG karena udah berhasil lolos ke final ya kan? Kalian di sana udah ditunggu sama Inter Milan yang kemarin udah lolos duluan. Gila ya, padahal udah jelas sekali ku bilang janganlah finalnya PSG versus Inter Milan. Tapi bisa pula itu yang terjadi ya kan? Asli terkutuk kali memang bibirku ini, betul lah. Walaupun ini berselema kali prediksiku, tapi ya mau gimana lagi? Menurutku lihat performa kedua tim ini di semifinal kemarin memang layaklah mereka mengisi tempat di final Liga Champions musim ini. Jadi buat fans Arsenal dan Barcelona, aku minta maaf lah karena sudah memprediksi kalian ke final. Tapi kalian tahu lah, hari ini aku minta maaf, besok-besok pasti terulang lagi prediksi berselema ini ya kan? Soal prediksi final gak usah sekarang kita bahas ya kan, nanti di video terpisah aja kita bahas. Kalau kalian juga fans PSG sama fans Inter gak mau kalian diprediksi, komen juga di bawah. Boikot prediksi Cinol, paling nanti ku hapus komen kalian karena tak bakalan ku bikin video prediksinya, matilah kalian. Aku malas sekali bahas prediksi sekarang karena kayak ku bilang tadi, aku gak mau gegabah. Sekali ini harus betul-betul ku analisa lah biar prediksiku jadi jitu dan akurat seperti biawak yang berurat. Jadi tenang, gak bakal ku prediksi lah sekarang karena sekarang adalah waktunya untuk kita membacotin Arsenal ya kan. Memang salah gue kemarin prediksi Arsenal itu Kukira habis ngebantai Madrid bisa loren sampai ke final. Tapi ternyata baru nyampe semifinal aja udah nyerah orang ini. Arsenal memang terbiasa menggagalkan remontada. Terbukti remontada Madrid bisa mereka gagalkan ya kan? Menggagalkan remontada bisa tapi tidak dengan melakukan remontada, itu fakta. Bahkan cuma ketinggalan agregat 1 gol aja nggak bisa mereka comeback ya kan? Kalian nggak bisa bilang kalian itu calon juara kalau cuma semangat waktu unggul aja. Gimana mau juara kalau kayak gini? Ketinggalan sedikit aja malah nggak ada semangat kalian buat menang. Lagi pula kalau kita tengok matchnya tadi, Arsenal harusnya bisa nyekor di 15 menit awal itu. Terlepas dari jagonya Donnarumma, tapi harusnya mereka bisa nyekor di situ. Aku nggak tahu lah setelah mereka gagal bikin gol itu mikirnya, dikit lagi nih bisa nih kita jebol ini. Atau malah mikirnya, aduh susah kali nyekornya ada Donnarumma. Tapi apapun itu harusnya kalian bisa mengatasi itu. Cuma memang nggak bisa diharapkan lah Arsenal sama Arteta ini. Apalagi pas di konferensi pers kemarin menghayal kali omongan dia. Soalnya dia cakap kalau tim terbaik di Liga Champions musim ini telah gugur. Biawak kali ya kan, sejak kapan Arsenal jadi tim terbaik di UCL? Kalau ini tadi yang bilang Real Madrid atau Barcelona mungkin masih wajar lah. Udah sering menang UCL lah orang itu soalnya. Lah ini kalau yang bilang Arsenal nampak kurang beretika kali lah. Bukan apa ya kan, jangankan jadi tim terbaik di UCL. Sejak Arsenal didirikan 140 tahun yang lalu pun masih belum pernah kalian juara di kompetisi Eropa. Tapi mau gimana lagi kan, emang gak ada mental juara Arsenal ini. Jadi gak usah heran, walaupun UCL udah ada 70 tahun pun masih belum ada trofi Arsenal sampai sekarang ya kan? Solo konol di 71 nanti pasti kami juara UCL. Iya, 71 abad lagi tapinya. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Buat kalian fans Barcelona ataupun fans Arsenal, udahlah. Jangan kalian sedih-sedih kali. Gak usah kalian sok merasa paling sedih sedunia hanya gara-gara gagal lolos ke final. Masih ada di luar sana orang yang jauh lebih sedih lagi dari kalian. Siapa nol? Coach Justin lah, dia fans kedua tim ini soalnya. Dadah Pak geng.